Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sudah pada mandi? Sudah pada makan? Ada yang belum loh tadi. Siapa yang belum mandi? Nah kan ada yang belum. Jadi nanti di sini mandi dulu ya. Ada kamar mandinya Pak ya? Oke, terima kasih. Semuanya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru dan siswa-siswi dari SDN Mendawai 4 itu ya. Nah, Pak Polisi datangnya ini dadakan. Tadi malam tadi sudah WA sama Bapak Kepala Sekolah bahwa kita hari ini telah mensosialisasikan akan memberikan edukasi tentang tata tertib berlalu lintas. Siapa yang biasanya di sini masih menggunakan sepeda listrik? Ada yang berani angkat tangan? Yang punya sepeda listrik berapa orang? Gak ada yang punya? Hah? Serius gak ada yang punya? Kalau nggak ada yang punya, terus yang ada di luar sana itu punya siapa itu sepedanya? Punya SMP ya? Kemarin tahun lalu saya sudah datang kemari dengan tema yang sama, yaitu tertib dalam berlalu lintas, mengedukasi tentang tata tertib berlalu lintas. Saya lihat ada sebagian anak-anak dari SD Mendawai 4 yang menggunakan sepeda listrik. Ada helmnya nggak kalian menggunakan sepeda listrik? Nggak ada. Belinya di mana? Di Shopee. Di Shopee Pak, susah kalau udah beli di Shopee. Pak Polisi dari Satuan Polres Kamara, saya sendiri sudah menyampaikan kepada para pedagang ataupun penjual sepeda listrik. Sudah kita sampaikan bagaimana caranya kita para pembeli ini sepeda ini ketika membeli sepeda listrik sudah langsung dilengkapi dengan helm. Siapa yang belinya di Sukamara sepeda listriknya? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya beli di Shopee. Iya. Iya Pak. Beli di Shopee semuanya. Pesan ya. Jadi gini, oke, terserah kalian sekarang mau beli di mana, di Shopee, di Pangalangu, di Sukamara dan sebagainya. Tapi yang jelas kalian pada saat menggunakan sepeda listrik itu ada persyaratan dan ketentuan khusus ya untuk mengendarainya. Pertama, persyaratannya sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan nomor 45 tahun 2020. Yang pertama, kalian menggunakan sepeda listrik minimal berusia 12. Sudah berusia 12? Sudah berusia 12? Nah, berarti belum boleh ya. Terus kemudian kalian boleh menggunakan kendaraan tersebut, kendaraan sepeda listrik boleh ketika kalian belum berusia 12, tapi dengan satu syarat, yaitu harus ada pendampingan dari orang tua. Tujuannya apa? Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa langsung ditolong oleh orang tuanya. Orang tuanya pun bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi di situ. Misalkan ada kecelakaan ataupun diserempet orang ataupun menyerempet orang. Terus kemudian satu lagi ya, apabila kita sedang mengendarai kendaraan sepeda listrik harus selalu menggunakan helm. Tujuan daripada helm untuk apa? Menjaga keselamatan, mengamankan kondisi, meminimalisir kejadian ya, supaya kepalanya aman, supaya kepalanya nggak sakit. Nggak kepalanya kalau pecah? Baru kena hujan dikit aja udah pusing, baru pusing, akhirnya minta pulang. Dipulang karena dia kan alasan pusing ya. Ada yang alasan pusing dan ada yang benar-benar pusing. Tapi ada nggak Pak biasanya yang alasan sakit? Ada ya? Nah, jangan pernah beralasan sakit, nanti takutnya kalau sakit beneran. Mau sakit beneran? Nah, selalu menjaga kesehatan ya. Terus kemudian adik-adik semuanya sudah tahu belum rambu-rambu lalu lintas? Sudah tahu semua? Nah, itu ada saya bawa, mana Pak Valen, ambil.
Sudah pernah lewat lampu merah? Sudah pernah lewat traffic light? Apa yang ada tertera di sana? Ada rambu-rambunya enggak? Ada rambu-rambu apa saja? Ada lampu merah, kuning, hijau. Ada birunya. Warna rambu-rambu ada berapa warna? Itu lampunya, warnanya ada hijau. Kalau rambu-rambu lalu lintas jenisnya ada bermacam-macam. Ada yang rambu-rambu warna merah. Rambu-rambu lalu lintas yang berwarna merah, dia pasti itu menunjukkan rambu-rambu larangan, ya. Setiap ada rambu-rambu lalu lintas dia berwarna merah, berarti itu rambu-rambu larangan. Kemudian ada rambu-rambu yang warna biru. Itu biasanya rambu-rambunya itu menunjukkan suatu perintah, ya. Rambu-rambu biru itu menunjukkan suatu perintah. Nanti ada contohnya, ya. Ini contohnya ya, rambu-rambunya warnanya biru. Dan di sini ada panah. Panahnya melingkar. Biasanya rambu-rambu ini dipasang di daerah sebelum ada bundaran. Ini menggambarkan di suatu daerah tersebut ada beberapa jalur dan kita harus melewati ataupun mengelilingi bundaran untuk memilih salah satu jalur yang akan dituju. Ya, seperti ini rambu-rambunya. Kemudian ada rambu-rambu yang warna merah. Ini yang ada di lampu merah, ya. Ini lagi booming di Sukamara. Mungkin adik-adik bukan begitu memahami ya arti daripada ini. Dan orang tua ataupun orang dewasa, bahkan ada juga para pemerhati lalu lintas yang sudah dipasang rambu-rambu seperti ini, masih juga ada yang melanggar. Maka sudah tahu ini rambu-rambu apa? Dilarang berputar balik, ya. Ini rambu-rambunya warna merah, ada panahnya warna hitam, berbalik 180 derajat, kemudian ada tanda silang. Ini berarti pada daerah tersebut apabila kita melakukan perjalanan itu dilarang untuk berputar balik. Rambu-rambu ini sudah kita pasang di traffic light atau yang sering orang sebut yang paling tenar yaitu lampu merah. Berarti ketika kita berada di situ sudah menyala lampu hijau, kita boleh melanjutkan perjalanan. Akan tetapi kita dilarang untuk berputar balik. Tujuannya untuk apa dikasih rambu-rambu ini? Biar tidak ketabrak katanya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh pengguna jalan raya, bahwa di area tersebut tidak boleh berputar balik. Terus ada juga rambu-rambu seperti ini. Sudah juga ya, oke, pintar semua. Apa anak-anak sudah pintar, tahu ada huruf P-nya. Tahu ya ini huruf apa ya? Ada yang tidak tahu huruf? Ada yang tidak tahu huruf? Tahu semua ya? Sudah gede, sudah pintar-pintar kok. Loh, nggak tahu katanya dia. Beneran nanti nggak tahu loh. Ya, tahu-tahu hilang ingatan dan ini nggak tahu huruf P. Tidak boleh kita bilang seperti itu. Orang ini tahu huruf P katanya tidak tahu. Ya, ini adalah rambu-rambu larangan untuk parkir. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, ini rambu-rambunya warna merah. Ketika ada rambu-rambu warna merah, pasti di situ adalah rambu-rambu jenis larangan. Ada hurufnya, terus ada silang warna merah, berarti rambu-rambu larangan untuk parkir. Rambu-rambu ini sudah terpasang di berbagai tempat di Kabupaten Sukamara, khususnya di kecamatan kita di Sukamara. Di depan SD Mendawe 3 ada, tapi orang-orang tetap parkir di situ ya. Yang parkir, mohon maaf, bukan orang-orang yang tidak tahu, orang awam, tapi orang-orang pintar bermobil semua di situ. Padahal itu ada rambu-rambu larangan parkir, tapi mobilnya diparkir di situ. Ya, sebenarnya tidak boleh, tapi mereka masih parkir di situ. Itu menunjukkan bahwa kesadaran kita tentang berlalu lintas itu masih kurang atau mungkin agak sedikit acuh. Tapi kalau sedikit dia parkirnya lama. Bukan hanya mengantar anaknya, tapi bisa berjam-jam di situ, bisa mungkin lanjut makan dan lain sebagainya.
Ya, yang tidak asing lagi yaitu ini tadi yang seperti disampaikan. Ini apa namanya? Kenapa disebut lampu merah? Nggak ada lampu kuning? Padahal ini lampunya ada 3 warna, ada kuning, ada hijau, ada merah. Nih, khusus daripada SDN Mendawek 4, tak kasih tahu. Ini bahasa kerennya atau bahasa yang digunakan oleh para penguji keselamatan ya, orang-orang pintar ini mengatakan jangan bilang lampu merah, tapi sekarang bahasanya diganti namanya traffic light ya. Traffic light, tahu ya, ini namanya traffic light. Lampu ini ada berapa warna? Mau di Indonesia mau di luar negeri semuanya sama, ada merah, ada kuning, ada hijau. Lampu-lampu ini digunakan atau dimanfaatkan untuk mengatur situasi arus lalu lintas supaya aman, kondusif, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi tabrakan dan lain sebagainya. Di sini ada 3 lampu, yang paling atas warnanya merah artinya harus berhenti. Ketika ada lampu merah kita sedang melaksanakan perjalanan, kita harus berhenti. Kemudian ada warna kuning artinya apa? Artinya pelan-pelan ataupun hati-hati, belum jalan ya. Tapi ketika nanti sudah menyalahi hijau, semua kendaraan harus tetap tertib berlalu lintas dan mulai melaksanakan perjalanan kembali. Paham ya? Nah, sekarang minta 2 orang, cowok cewek. Ya, sini maju. Yang ceweknya siapa? Berani? Siapa namanya ini? Ocha berani Ocha? Ocha nggak berani. Ya, siapa yang berani? Siapa dia? Dek, sini maju. Aku nggak apa-apa. Kenapa diketawain? Tadi disuruh maju, nggak mau. Pas temennya udah maju, hahaha, diketawain gitu. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Ini adalah pemberani, ya kan? Nggak ngapa-ngapain maju ke depan. Pemberani, nah, berani maju ke depan. Nggak diapa-apakan kok. Nah, perhatikan, sebentar lagi Pak Polisi, nggak lama-lama. Nanti kalian capek berdiri. Sudah ada yang nguap-nguap itu, sudah ada yang capek ya Pak, udah mau duduk. Nah, Pak Polisi sudah membawa 2 helm. Ini adalah salah satu contoh helm yang bisa digunakan apabila kita sedang melaksanakan kegiatan berkendara, baik itu menggunakan sepeda motor ataupun kita menggunakan sepeda listrik. Pak Polisi sampaikan lagi, nanti apabila kalian akan melaksanakan berkendara atau akan melakukan berkendara baik menggunakan sepeda motor ataupun menggunakan sepeda listrik, harus selalu menggunakan helm. Helmnya harus ada kacanya, percuma kalau nggak ada kacanya. Tujuan dari kaca helm untuk apa? Melindungi mata kita apabila terjadi ataupun ada benda asing daripada di luar ya. Mungkin ada debu, ada pasir, ada batu, ada paparan sinar matahari, ataupun ini burung lagi buang hajat, tahu-tahu nempel-nempel ke muka kita, ya kan? Bisa kan nempel tak langsung seperti itu ya. Terus kemudian helmnya harus ada apanya ini? Tujuan daripada tali pengait untuk apa? Merekatkan helm kepada kepala ataupun di leher. Merekatkan, bukan menjerat. Kalau menjerat namanya bunuh diri ataupun dibunuh, ya. Itu namanya menjerat. Kalau ini untuk merekatkan. Tujuan daripada tali helm ini adalah untuk memosisikan kepala pada helm supaya lebih kuat dan nyaman. Perhatikan, Bapak Ibu, mohon izin, kemarin ada kejadian yang di seputihan sana yang meninggal itu. Nah, yaitu langsung meninggal, ternyata helmnya tidak diklikkan. Helmnya dipakai tapi tidak diklikkan. Ketika dia terjadi benturan, helmnya jatuh duluan. Baru kepalanya. Ya, kita ketahui bersama, kepala kita lebih keras apa lebih empuk daripada aspal? Kepala kita lebih keras. Keras kepala sama aspal?
Tadi katanya lebih keras daripada aspal kepala kita. Ya, sekarang akan kita cobakan. Ini adalah salah satu helm yang dapat digunakan untuk mengendarai kendaraan bermotor maupun sepeda listrik. Kita gunakan ya. Kita buka, baru kita masukkan. Set, jangan nunduk, lihat ke depan. Setelah terpasang helmnya, baru kita klikkan sampai bunyi klik. Sudah bunyi klik. Cantik gak? Keren gak? Helm bukan hanya sebagai pajangan atau alat ataupun media untuk gaya-gayaan, tapi lebih kepada melindungi kepala kita apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Perhatikan, ini helmnya tadi sudah disampaikan, kalau menggunakan helm, mempunyai helm harus ada kacanya. Ini seandainya adik kita lagi, teman kalian lagi naik sepeda motor, di depan itu ada truknya, ya, ada truk lewat juga, dia ada di belakangnya. Apabila ada debu, mudah, nggak usah repot, tinggal diturunkan kacanya. Udah, langsung jadi dia Power Ranger. Ya, cantik nggak Power Rangernya? Yang ini Ranger kuning sih ya. Ranger oranye dia udah beraksi dia. Ya kan? Seperti itu. Oke, paham ya semuanya ya. Kalau naik motor ataupun sepeda listrik, baik kalian dibonceng, harus menggunakan agar selamat. Oke, bisa dilepas lagi, sebenarnya udah kepanasan dia. Bisa nggak lepasnya? Biar kita cobakan dulu. Biar terbiasa. Bisa nggak ngelepas helm? Nggak bisa? Coba dulu. Oh, nggak bisa. Tinggal ditarik ujungnya. Baru ditarik. Iya, seperti itu. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan apa tidak? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang disampaikan? Anak-anak ada yang disampaikan? Mau tanya apa? Di luar daripada penggunaan helm sama rambu-rambu? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya enggak? Kalau tidak ada yang tanya, sekarang Pak Polisi tanya. Boleh enggak anak-anak seumuran kalian menggunakan sepeda motor? Boleh enggak? Kenapa ada yang naik motor di sini? Pernah saya lihat, ya enggak? Ketahuan. Anak seusia kalian sudah pada punya SIM atau belum? Kenapa pada naik motor? Boleh enggak? Melanggar enggak? Tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor. Perhatikan, nanti apabila kalian disuruh sama orang tuanya keluar membeli barang sesuatu dan lain sebagainya, jangan mau ya. Boleh kalian keluar membeli sesuatu, tapi harus menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Kalau sekiranya jauh, disuruh mamanya naik motor sendiri ya, ataupun kalian bisa menggunakan sepeda ontel ataupun sepeda listrik. Mungkin Bapak Ibu ada yang sampaikan, Pak? Ibu ada pertanyaan? Tanya dong, Bu. Ibunya malu-malu ya, Dek ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, nggih, boleh. Oh, nggih, Mbak sini, Mbak. Ibu. Malu-malu bertanya, Pak. Ya udah, kalau malu nanti bisa langsung chat saya saja. Oke, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau tidak ada yang tanyakan, sebelumnya saya minta maaf atas waktu mungkin mengganggu belajarnya dan sebagainya ya Pak ya. Jadi Mbak mau chat aja berarti ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga terlaksananya kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.